Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah material listrik yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada saat ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah menonton video saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfitri Laurita Ramadhani dengan NIM 23020463036 jurusan Teknik Elektroda 4 kelas 04. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kabel. Kabel listrik merupakan alat yang digunakan untuk menghantar arus listrik pada instalasi tenaga listrik. Kabel listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan. Kabel listrik terbuat dari isolator dan konduktor. Konduktor berfungsi sebagai arus yang akan diedarkan ke seluruh jaringan instalasi listrik, sehingga alat-alat yang menggunakan listrik akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan isolator berfungsi untuk melindungi kabel. Selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis kabel. Kabel yang pertama ada kabel NYM. Kepanjangan dari kabel NYM yaitu N kabel inti tenaga, Y isolasi PVC, dan M adalah inti kabel lebih dari satu. Kabel NYM merupakan salah satu kabel yang penggunaannya sering kita temukan di area perumahan ataupun gedung. Kabel NYM dapat ditempatkan pada berbagai lingkungan, mulai dari instalasi dalam ruangan hingga digunakan pada lingkungan kering maupun lembab di area luar. Namun, kabel NIM tidak direkomendasikan digunakan untuk keperluan instalasi dalam tanah. Kabel NIM memiliki 4 bagian, yaitu bagian pertama ada penghantar tembaga atau konduktor yang berfungsi dengan kemampuan untuk menghantarkan arus listrik pada suatu jaringan. Nah, yang kedua ada isolasi PVC yang berfungsi untuk menekan arus listrik agar tidak terjadi adanya kebocoran pada instalasi tenaga listrik nantinya. Yang ketiga ada selubung. Selubung berfungsi untuk melindungi kabel. Yang keempat ada lapisan pembungkus inti yang berfungsi untuk menjaga ketegangan yang terdapat pada inti kabel agar tetap stabil, mengamankan arus listrik pada kabel, dan mencegah terjadinya kebocoran pada kabel. Yang kedua ada kabel NYY. Kepanjangan dari NYY, N adalah inti kabel terbuat dari bahan tembaga, Y adalah isolasi PVC, dan Y adalah isolasi lapisan luar. Kabel NYY merupakan jenis kabel yang banyak digunakan untuk instalasi tenaga listrik rumah tangga ataupun bangunan lainnya. Kabel ini juga memiliki lapisan selubung ganda, sehingga dianggap memiliki sistem keamanan yang cukup baik. Selain unggul dari segi keamanan lapisan isolator, kabel jenis NYY ini juga terbilang aman dari resiko gigitan hama tikus. Hal ini karena konstruksinya memang sudah didesain agar lebih kokoh. Kabel NYY memiliki 4 bagian. Yang pertama ada konduktor. Konduktor berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Yang kedua ada isolasi PVC yang berfungsi sebagai melindungi inti kabel. Yang ketiga lapisan selubung yang berfungsi untuk melindungi kabel serta mencegah terjadinya berbagai risiko ke depannya. Nah, dan yang terakhir ada lapisan selubung luar. Fungsi utamanya yakni untuk media perlindungan komponen kabel dari bagian yang terluar secara keseluruhan. Jenis kabel ketiga yaitu kabel NYA. Kepanjangan dari NYA ya, N adalah kabel tembaga, Y adalah isolasi PVC, dan A adalah inti tunggal. Kabel NYA merupakan salah satu jenis kabel listrik yang didesain dengan satu inti saja. Kabel ini juga memiliki lapisan pelindung berbahan PVC yang melapisi konduktornya. Jenis kabel NYA sering difungsikan untuk keperluan jaringan listrik pada perumahan. Salah satu contohnya yakni untuk keperluan instalasi lampu penerang maupun untuk pemasangan stop kontak. Kabel NYA memiliki 2 bagian. Yang pertama lapisan inti. Lapisan yang berfungsi sebagai konduktor. Lapisan inti ini tentu saja tidak boleh menggunakan sembarangan bahan. Nah, yang kedua ada lapisan pelindung kabel. Lapisan pelindung kabel merupakan komponen yang berguna untuk melindungi bagian inti kabel agar tidak mudah rusak. Berikutnya ada kabel NYAF. Kepanjangan dari kabel NYAF, N adalah kabel tembaga, Y adalah isolasi PVC, A adalah inti tunggal, dan F adalah serabut. Kabel NYAF merupakan kabel yang memiliki inti yang terbuat dari tembaga dan berserabut, serta dilapisi PVC kualitas menengah. Kabel NYAF mempunyai fleksibilitas yang tinggi, umumnya digunakan untuk instalasi pada panel atau jalur dengan berliku-liku. Kemudian ada kabel NYHY. Kepanjangan dari kabel NYHY, N adalah kabel tembaga, Y adalah isolasi PVC, Y adalah isolasi PVC, H adalah serabut, dan Y adalah isolasi PVC.
Kabel listrik NY-HY merupakan jenis kabel yang terdiri dari 2-3 kabel yang berinti serabut, yang sifatnya fleksibel, tidak mudah patah, serta masing-masingnya dilindungi oleh isolator PVC, yang kemudian dibungkus dengan isolator utama. Kemudian ada kabel NY-MHY. N artinya kabel tembaga, Y artinya isolasi PVC, M kabel lebih dari satu, H penghantar kawat halus, dan Y adalah selubung luar isolasi PVC. Kabel listrik NY-MHY merupakan jenis kabel listrik yang memiliki lebih dari satu inti tembaga serabut yang fleksibel sebagai penghantar, serta berisolasi PVC yang terselubung PVC. Selanjutnya ada kabel NY-MHYO. Kabel listrik NY-MHYO merupakan kabel jenis serabut dengan berintikan 2 serabut. Kabel listrik ini memiliki karakteristik yang mirip dengan kabel listrik NY-MHY. Kabel ini juga terdiri dari beberapa inti tembaga serabut yang fleksibel sebagai penghantar, serta memiliki lapisan isolasi PVC dan penutup PVC. Selanjutnya ada kabel BC. Kabel ini merupakan konduktor kabel saja. Terdapat 2 jenis kabel turunan dari kabel BC. Yang pertama kabel ACAR. Kabel ACR yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran, sehingga kabel ini lebih kuat daripada kabel ACAR. Yang kedua ada kabel AAAC. Kabel ini terbuat dari aluminium, magnesium, silikon campuran logam. Keterhantaran elektris tinggi yang berisi magnesium silicide. Kabel ini dirancang sebagai kabel yang memiliki konstruksi kuat dan anti karat. Oleh karena itu, kabel AAAC dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada kabel ACSR. Kabel ACSR merupakan kawat penghantar yang terdiri dari aluminium berinti kawat baja. Kabel ini digunakan untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi, di mana jarak antara menara atau tiang berjauhan mencapai ratusan meter, maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi. Untuk itu digunakan kawat penghantar ACSR. Selanjutnya ada kabel NY-RGBY. Kabel NY-RGBY digunakan untuk instalasi bawah tanah, di dalam ruangan, di dalam saluran-saluran, dan pada tempat-tempat terbuka di mana gangguan mekanis sangat dibutuhkan, atau untuk tekanan rentang yang tinggi selama dipasang dan dioperasikan. Demikian presentasi saya mengenai jenis-jenis kabel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.